ada kurikulumnya, ada strateginya ketika kita main e-sports gitu. Contohnya di Valorant itu kan banyak banget ya hero-nya. Setiap hero-nya itu ada banyak banget skill-skillnya juga. Itu kalau kita pelajaran kompetitif kita tuh sampai hafalin, sampai kita pelajarin kayak gimana, ada strateginya. Jadi sama aja sih sebenarnya untuk pelajaran sekolah sama juga main di game gitu ya sebenarnya. Jadi ketika orang mau ngatain, ini main game pasti akademiknya jelek. Enggak, aku mah fresh gitu. Aku bisa nunjukin seperti itu. Halo Sobat AK, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, kembali kita melanjutkan series Mapres kita. Telah hadir di sini Aurel dari FKG UI 2019 sebagai Mapres kedua FKG UI. Halo Aurel, gimana kabarnya? Halo Kak, halo Sobat AK. Kabarnya gimana? Aku baik banget. Baik banget ya, kayaknya terlihat emang baik nih. Lagi sibuk apa sekarang? Aku sekarang lagi ada 3 penelitian, terus aku juga jadi ketua UI Sports, sama lagi ikut banyak banget lomba-lomba ilmiah sih, Kak. Masih ikut lomba-lomba? Iya katanya dong. Kemarin baru lomba ya? Iya. Kemarin lomba dan juara 1 ya, Rel ya? Iya. Oke, keren banget. Jadi ini masih anget gitu ya? Berarti bisa traktiran ya, Rel ya? Habis ini boleh, ayo Kak. Oke, Rel, sebelum mulai boleh kenalin diri dulu, asal SMA-nya di mana, sama jalur masuk dan pilihan keberapa. Silahkan. Halo semuanya, nama aku Aurel Khadijah, aku dari FKG 2019 dan aku dari SMA Santa Ursula BSD dan aku masuk lewat jalur SNMPTN. Salam kenal semuanya. Oke, dari Sanur BSD gitu ya? Iya Kak. Alasan pilih FKG UI, kan biasanya orang kalau FK ya FK gitu, bukan yang G-nya gitu. Atau dulu pengennya jurusan yang lain, Rel? Kalau orang kan melesetnya dari FK ke FKG gitu ya. Iya. Tapi aku melesetnya jauh banget loh teman-teman. Aku malah dari teknik elektro tadinya malah tiba-tiba ke kedokteran gigi. Jauh banget ya Kak, mungkin dari yang sesuatu yang fokusnya ke mat dan fisika jadi tiba-tiba ke biologi gitu. Ini kan masih dari tadi tuh masih mikir sebenarnya ini apa nanti dokter giginya pakai listrik gitu, dielektroin gitu kan. Tapi itu berarti keinginan siapa, Rel, awalnya? Kalau misalkan elektro emang aku keinginan sendiri, aku juga ada keterima di uni lain gitu, dan aku juga udah daftar di beberapa uni juga. Tapi kalau misalnya untuk keluarga besarku yang dari papaku kebetulan juga semuanya dokter gitu. Dan kakakku juga dokter sekarang baru selesai spesialis penyakit dalam gitu. Dan emang tadi kepikirnya, mau ikutin langkah kakakku kali ya, tapi dipikir-pikir juga di keluarga besar belum ada nih dokter gigi. Coba deh gitu, iseng-iseng aja sih, ternyata suka juga pas udah masuk. Biar nanti semua lininya tuh ada ya, kalau sakit berobat ke Cici gitu ya, kalau sakit gigi berobat ke kamu gitu ya. Emang bisnis banget ya. Oke, FKG juga nggak mudah pasti kan dimasukin. Boleh dong diceritain, Rel, dulu perjuangannya itu mulai khususnya untuk yang tulis, karena kan dari swasta kan sebenarnya agak susah undangan gitu ya. Mulai dari kapan sih untuk persiapannya? Oke, kalau misalkan yang lain udah pada mulai les dari kelas 10 ya, ikut BTA, kayak kakak, segala macam. Dulu pas kelas 10 dan kelas 11, aku ikut les persiapan, tapi untuk di luar negeri. Karena kalau misalkan sekolah di Singapura, itu kan mungkin soal-soalnya lebih susah ya. Dan mereka itu benar-benar ditimerin kalau kita ngerjain soal matematika gitu. Jadi kayak 10 soal esai selesaikan dengan 5 menit. Jadi aku tuh mungkin kalau misalkan sama teman-teman yang lain, aku bukan yang paling pintar atau apa, tapi aku memang unggul dalam mengerjakan soal tuh kecepatannya. Karena menurut aku cepat ngerjain soal tuh bagus juga loh, kayak kita timerin gitu setiap soal berapa. Karena pas kemarin SBMPTN aku tes itu, aku menang di cepat karena aku semuanya udah selesai, aku bisa double check, triple check semuanya sampai aku hitung ulang. Dan menurut aku itu bagus banget gitu. Terus di kelas 12 aku double les, jadi yang les untuk luar negeri, dan yang kedua itu aku les BTA juga, BTA di BSD ya, mungkin beda sama BTA yang punya kakak, tapi masih cabang induknya sama ya Kak, soal-soalnya juga. Nah, di situ aku sebenarnya pas semester 1 kelas 12 dulu tuh aku cabut-cabutan karena aku suka main game, aku suka cabut ke warnet gitu. Jadi tiba-tiba bilangnya ke orang tua, "Iya Ma, ini lagi les" gitu kan. Iya, fotoin lesnya terus langsung cabut ke warnet gitu kan sebenarnya. Tapi pas semester 2 aku ngejar semuanya. Kan dikasih gitu soal sama tempat lesnya. Aku coba buat setiap sebelum pertemuan itu aku kerjain setengahnya 2 modul. Biasanya kalau misalnya tempat les itu kan 1 modul doang yang dibahas, tapi aku biasanya udah, Kak ini jawabannya yang untuk ini apa, tinggal aku sesuaiin doang jawabannya, terus aku cabut gitu, baru ke warnet lagi. Jadi itu soal-soalnya semuanya soal beli-beli buku SIMAK, beli-beli buku dari BTA, udah aku selesaiin jauh sebelum SBMPTN gitu sih. Wow, gila. Tapi itu satu hal yang menarik, tadi ketika Aurel bilang waktu di timerin, itu hal yang aku juga tekanin sih ke siswa. Kalau lagi praktis di rumah khususnya kan, jangan mentang-mentang di rumah tuh santai ngerjainnya. Justru kalau kita santai,
nanti pas ujian pasti keteteran karena nggak biasa cepat gitu ya. Banget. Nah, tapi menarik saya pengen nanya, itu kamu kalau nyelesain 2 modul nih sebelum datang, itu matanya saya ngapain biasanya? Biasanya Oh, kan dengerin. cabut tadi ya? Oh enggak? Iya, Oh, kalau langsung. dengerin terus kalau bisa udah, kak ini masih bahas yang ini, yaudah deh cabut gitu. Ini ya murid yang timbunya tuh gue sukain dan gue juga nggak sukain sebenarnya. Oke, tapi ternyata itu berarti kamu belajarnya juga tetap bertanggung jawab lah ya, meskipun punya hobi yang lain yang bisa jadi emang bertolak belakang, tapi tetap belajar juga gitu ya. Tapi kalau kayak gitu, kamu ngitungin nggak sih berapa lama kamu belajar dalam sehari, khususnya pas lagi mau ujian deh, habis UN dulu? Oke, kalau misalkan belajar, dulu tuh di sekolah aku di Saturusla itu diwajibin sama susternya buat belajar 4 jam sehari. Tapi ya akhirnya juga cabut sih main. Kalau misalnya orang-orang kan mungkin kayak belajar dulu nih, baru main Valorant atau main apa. Kalau aku nggak, biasa aku main dulu sama teman-teman mabar nih jam 10 sampai jam 12. Terus jam 12 mungkin teman-teman pada banyak ya sekarang drama-drama Korea gitu atau drama luar negeri yang memotivasi kita. Contohnya kayak Startup atau misalkan Sky Castle atau misalkan banyak banget drama-drama kayak gitu. Aku ngeliat drama kayak gitu sambil ngerjain soal karena wah semakin bersemangat gitu, aku mau jadi kayak dia gitu. Kadang sambil, wah nggak kerasa nih udah 3 episode, ternyata udah 4 modul kelar gitu. Karena aku juga suka belajar sih, terutama dulu kimia dan matematika, jadi mau belajar sampai jam 4 pagi pun nggak kerasa gitu. Karena seru sih menurut aku tuh kayak kuis gitu ngerjainnya. Jadi boosternya tuh itu ya? Iya. Either main game atau nonton drakor gitu ya? Iya, harus imbang ya, belajar dan juga main. Gue kehabisan kata-kata sebenarnya. Kok bisa ya? Aduh, ya ampun. Tapi dulu selama kamu masuk tadi jalurnya apa, sorry? SBMPTN. SBMPTN itu pilihan pertama berarti ya? Iya. Pilihan keduanya apa dulu? Dulu aku mau masukin FK UGM sih, karena kakakku juga di UGM gitu. Tapi itu kedua? Iya. Otomatis kalau satu nggak dapet, dua juga nggak dapet dong sebetulnya? Iya. Iya, oke. Tapi satu akhirnya dapet. Oke, puji Tuhan dapat lah ya. Nah, kalau dari situ ketika gimana perasaannya ketika keterima tuh? Karena kan awalnya keinginan orang tua, keinginan mama ya. Gimana? Awalnya aku juga senang karena aku mikirnya, oh mungkin kedokteran sama kedokteran gigi nggak beda jauh. Tapi pas kuliah, loh ini apa gitu, bingung banget gitu. Tapi pas semester 1 bedanya di UI ya, bagusnya dibandingkan kampus-kampus lain. Kalau di UI itu kita fakultas kesehatan, kedokteran gigi, ilmu keperawatan, farmasi dan juga kesehatan masyarakat, kita jadi satu gedung namanya rumput ilmu kesehatan. Dan di semester 1 itu kita semua matkulnya sama persis. Jadi kita banyak banget teman dari FK, FIK dan lain-lain. Dan di situ mungkin aku belum kerasa kayak oh bedanya FK sama FKG karena pelajaran masih sama. Dan teman-teman sekelasnya sebangkunya itu teman-teman yang FK juga gitu. Tapi pas semester 2 mulai kerasa, loh ini apaan? Ternyata aku kira belajar gigi tuh gampang, ternyata ini kenapa gigi sekecil ini tuh anatominya kayak bentuknya tuh bagus dan detail banget, banyak banget yang harus dihafalin gitu. Itu sesuatu yang aku shock banget sih pas semester 2. Oke, selain dari sisi pembelajarannya, dari sisi pergaulannya kan orang-orang ya Jabodetabek lah kita ini kan. Ada kultur shock secara dari sisi pergaulan temannya nggak sih? Oke, kalau misalkan aku akhirnya pas awal semester 1 aku kaget banget gitu sama teman-teman dari kedokteran. Karena aku juga nonton gitu dulu banyak YouTube gimana sih caranya survive dan segala macam. Ternyata kaget, ternyata seambisius itu anak-anak kedokteran UI, aku ngomongin FK UI. Mereka tuh tipikal kalau misalnya di kelas besar, mungkin kan kalau misalkan di fakultas lain atau jurusan lain, oke, kalau kelas besar orang pada tidur atau pada main game. Tapi kalau di kedokteran UI itu enggak gitu, di pas semester 1 tuh enggak, orang-orang pada kayak, iya dok saya baca jurnal dari tahun 2009 itu oleh ini mengatakan bahwa apa, terus ada orang angkat tangan lagi, orang angkat tangan lagi. Aku benar-benar gila, mereka bacanya itu banyak banget gitu, dan aku ngerasanya nggak pengen ketinggalan. Jadi benar-benar ke-push sih sama anak-anak dari fakultas lain kedokteran, terutama yang kayak udah ikut lomba dari semester 1, beasiswa dari semester 1, aku nggak mau ketinggalan gitu sih. Jadi dari terpaksa, terbiasa, luar biasa gitu ya harusnya ya. Iya. Oke. Nah, berarti itu culture shock di awal-awal itu baru pertama dengar sih. Kayaknya selama kenal sama anak dokter nggak ada yang ceritain terkait itu tuh. Saya baru tahu sekarang. Nah, kalau dari situ kan berarti awalnya kan sistem pembelajaran dicampur nih, Rel, yang di semester 1 gitu. Nah, setelah itu sistem pembelajaran di FKGU itu seperti apa sih? Lebih banyak di kelasnya kah atau lebih banyak di praktikumnya? Oke, kalau misalkan kita itu per modul ya untuk FK dan FKG yang aku tahu di UI. Misalkan kalau aku kasih contohnya aja di FK itu 2 bulan belajar tentang jantung, 2 bulan tentang persyarafan, 2 bulan misalnya tentang pencernaan. Nah di FKG juga kayak gitu, karena di FKG itu nggak cuma belajar tentang gigi doang, tapi ada per modul dan per departemennya. Jadi 2 bulan mungkin belajarnya ortodonti, kawat gigi, 2 bulan bedah mulut, 2 bulan lagi konservasi gigi atau tambal gigi. Jadi macam-macam, dan dari setiap modulnya itu kita jadwalnya beda sama teman-teman yang dari
rumpun lain Rumpun gitu. lain. Mungkin kan kalau di rumpun lain ada UTS dan UAS. Kalau kita per 2 bulan selalu ada ujian. Bahkan sebulan sekali itu pasti selalu ada ujian gitu. Kalau yang disebut modul ini tuh sama aja kayak blok-blokan gitu nggak sih? Iya betul, modul, blok atau per departemennya. Tapi setelah pasca 2 bulan itu kelar baru ada tesnya gitu ya, Rel? Iya benar. Jadi beda nggak kena UTS UAS gitu kah? Ada ujian tengahnya juga, ujian tengah blok dan ujian akhir bloknya. Gitu. Oh, jadi spesifik tengah blok, akhir blok gitu ya? Iya betul. Jadi kalau kayak gitu di per gitu sering banget ujian dong? Iya, sering banget sih FKG ujian. Jadi emang di-push dengan sistem pembelajaran kita juga. Oh ya, sama izin nambahin, kita tuh per modul ada yang namanya problem based learning. Jadi setiap hari kita datang ke kelas, kita dikasih skenario. Misalkan pasien datang dengan keluhan gigi bawah belakang, misalkan copot, terus misalkan ada ngerasa ngilu, yuk kita diskusi sekelas apa sih solusinya dari pemeriksaan yang kita lakuin, teori-teorinya, sakitnya apa, kita bikin diagnosisnya sampai perawatannya apa. Jadi kita emang setiap hari tuh dipaksa buat belajar sih di FKG itu gitu. Lama-lama sama lingkungan kita kebiasa. Gila. Gue kayaknya merasa kayak what if, kok bisa gitu, orang bisa hidup seperti itu gitu. Berarti selain itu, tiap minggu bisa jadi ada ujian dong? Ada kayak mini quiz gitu nggak sih? Oh pasti, setiap pertemuan, setiap harinya pasti ada quiz. Oke, jadi kalau dari si pembelajarannya seperti itu ya. Iya, Nah, kalau misalkan nih, kalau di matematika kan dari sisi secara struktur besar itu ada peminatan-peminatannya. Nah, kalau di kedokteran gigi itu ada kayak pembagian ke peminatan-peminatan yang gitu nggak sih, Ram? Oke, kalau misalkan di kedokteran gigi itu nggak ada peminatan dari semester 1. Jadi kita, maaf aku jelasin dulu ya, 3,5 tahun kita kuliah nih S1, dapat gelar SKG. Terus kita 1,5 tahun sampai 2,5 tahun kita dapat gelar dokter gigi. Setelah itu kita selesai kuliah, kita terserah nih mau ambil spesialisasi atau apa. Nah, kalau misalnya spesialisasi ada banyak banget. Kalau kedokteran kan mungkin ada jantung, anak, bedah syaraf, dan lain-lain. Kedokteran gigi punya 11 departemen dan kita spesialisasinya juga ada banyak banget. Misalkan yang tadi ortodonti, bedah mulut, atau misalkan prostodontia, gigi palsu, dan lain-lain. Itu makin kita pelajarin lagi gitu. Dan itu kuliah spesialisasi itu kurang lebih 3-5 tahun. Nah, setelah spesialisasi, kita ada juga subspesialisasi gitu. Jadi ada lagi tambah kuliah 2 tahun lagi buat dapat gelar konsultan. Jadi misalkan untuk kakakku gitu kan, sekarang dia udah selesai nih spesialis penyakit dalam, dia dokter. Terus dia nanti mau ngambil 2 tahun lagi, misalkan konsultan apa, diabetes atau konsultan ginjal. Jadi nanti ketika kita ke rumah sakit, kita udah tahu nih dokter mana sih yang kita benar-benar mau konsultasi akan penyakit kita gitu. Dan Aurel berarti untuk spesialisasi berarti belum ngambil dong ya? Belum. Jadi kalau di kuliahmu nggak ada istilah peminatan? Nggak ada. Jadi semuanya sama gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau dari sisi dosennya, sebelum ke dosen, selama berkuliah di sini sebetulnya udah belajar apa aja sih, Ram? Sampai semester 7 kamu ini? Kalau ditanya gitu. Kalau misalkan aku sampai semester 7 ini seharusnya semua ilmunya udah aku pelajarin ya untuk menjadi dokter gigi. Ilmu-ilmu untuk perawatannya, diagnosis penyakitnya, semuanya udah aku pelajarin, ilmu-ilmu klinis. Di semester 7 ini lebih berfokus kepada skripsi dan juga ada namanya public health. Jadi lebih ke pengabdian kepada masyarakat. Nanti kita bikin baksos, bikin apa, dan kayak kalau kita ngebantu Kemenkes itu kayak gimana sih cara-caranya. Apakah seperti ke puskesmas, ke klinik gitu kah? Oh iya, nanti tugas akhirnya seperti itu. Oh gitu ya, oke. Nah, kalau ditanya, favoritnya Rel, apa sih matkul-matkulnya? Satu aja yang favorit dan kenapa? Oke. Aku sebenarnya lumayan suka metodologi penelitian, jadi bikin skripsi. Dan aku, itu latihan bikin skripsi ada di semester 1 tahun yang lalu, itu aku seneng banget. Dan aku juga ada ilmu klinis namanya periodontia. Mungkin teman-teman pada belum tahu di rumah, tapi untuk penyakit-penyakit gusi, penyakit untuk implan, itu ada spesialisasinya sendiri loh. Jadi mungkin kedokteran gigi tuh dibagi, ada banyak banget gitu ilmu-ilmunya. Oke, tadi apa? Periodontia? Periodontia, itu yang menjadi favorit gitu termasuk ya, Rel? Kalau untuk aku iya. Untuk Aurel iya. Nah, dari sisi dosen, dosen-dosen di FKG UI itu semuanya tuh kerja di RSUI kah atau gimana sih? Apa full time ke akademisi gitu? Oke, dosen-dosen yang ada di FK dan FKGU itu sangat sibuk ya teman-teman. Karena mereka nggak cuma hanya ngajar kita sebagai anak-anak, tapi mereka juga praktek gitu, melihat klinis gitu, seperti apa pasien-pasiennya. Dan ada juga waktu itu pas online kuliahnya agak sore dan malam, karena kan nunggu dokternya untuk praktek, dan emang ilmunya amazing banget. Dan walaupun dokter-dokternya sesibuk itu, dokter-dokter di FKGU itu kualitasnya benar-benar nggak kaleng-kaleng, bagus banget. Karena aku udah beberapa kali lomba dan dibimbing sama dosen-dosen gitu, dan
ilmunya benar-benar bagus banget. Banyak yang sekarang ada di Washington jadi perwakilan Indonesia, terus publish jurnal, banyak juga associate professor dan lain-lain. Dan memang karena dokter nanti kita akan ketemu pasien, emang mereka jatuhnya lebih strict gitu dibandingkan dosen-dosen yang lain. Mungkin kalau dosen lain, aku pernah ada mata kuliah MPKS ya dulu, dan MPKO itu mata kuliah seni dan olahraga untuk satu UI, ketemu sama teman-teman yang dari fakultas lain tuh, oh boleh sambil main HP, boleh sambil makan atau minum, iya kan, atau tidur di kelas bisa. Tapi kalau untuk di FK dan FKG nggak bisa, selalu dimarahin karena kamu nanti bakal ketemu pasien dan kamu harus disiplin jadi orang. Contohnya aja, kalau untuk KFKG mungkin aku nggak boleh kayak gini karena harus dikuncir juga, terus kemeja harus panjang lebih dari sikut, dan juga nggak boleh pakai celana jeans, celananya harus kain, dan juga harus pakai sepatu. Gitu. Bentar, kenapa nggak boleh pakai jeans, Rel? Ada alasannya nggak sih? Kurang sopan sih kalau misalnya. Oh, lebih ke mannernya aja gitu ya? Dan kita harus berpakaian seperti kita layaknya seorang dokter gitu. Termasuk saat lagi berkuliah? Iya, termasuk di kuliah. Dan kalau untuk praktikum kita pakai baju dokter yang namanya scrub, yang mungkin sering lihat di drama-drama. Iya, oke. Emang bener sih, setuju. Waktu itu aku kebagian MPKTB dari FHG namanya Bu Ratna Farida. Nah, dia itu pas lagi kelas, ketika sekelas itu diem, nggak ada yang mau tanya, dia itu malah kasih ini umpan ke kita. Ini masa nggak ada yang mau nanya nih di slide ini nih? Ini harus tuh ada pertanyaan. Jadi kayak dari situ belajar, oh kritis banget ya orang-orang kesehatan gitu, ternyata FKG gitu kan ya. Jadi setuju sih, dosen-dosen di sana tuh strict jadinya gitu kan. Oke, jadi selain dosennya itu sendiri, kan untuk menunjang pembelajarannya, fasilitasnya ada apa aja sih, Rel? Terutama untuk praktikum-praktikumnya ada lab apa aja gitu. Oke. Sebelumnya mungkin aku mau jelasin kalau misalkan di UI itu worth it banget semua fakultasnya, semua fasilitasnya, maaf. Kalau misalnya teman-teman ngelihat gitu ke UI, emang kita punya kampus gede banget ya, dan kita tuh mau cari UKM apapun atau kepeminatan apapun, kita tuh ada. Untuk orang yang suka main game ada e-sports, untuk orang yang suka berkuda ada juga, dan UI itu benar-benar ngefasilitasin semuanya dengan baik. Tapi kalau misalnya di FKG sendiri juga akan ada banyak banget, karena rumpun ilmu kesehatan gedungnya yang ada di Depok itu masih baru, relatif baru, 2014, dan banyak fakultas, banyak fasilitas yang masih baru, jadi masih fresh gitu. Bahkan juga ada gym, student lounge, dan kita juga ada ruang praktikum. Setiap departemen itu praktikumnya ada, ruang praktikumnya ada sendiri-sendiri juga gitu. Setiap departemen gitu ya? Nggak semuanya sih, tapi ada yang dibagi sini, ada yang dibagi ke Salemba juga gitu. Ada yang namanya Phantom, jadi model ceritanya model pasien gitu, jadi boneka pasiennya itu berbeda-beda semua sih. Itu kamar tadi malam gue baru lihat tuh di internal sama YouTube tuh ada model boneka-bonekaan kayak gitu. Iya. Nah, kalau soal praktikum secara langsung gitu ya, itu dari semester kapan sih untuk yang giginya? Oke, kalau untuk ilmu klinisnya dari semester 3, tapi kalau misalnya dari semester 2 udah juga, tapi mungkin lebih ke biologi ya. Misalkan kalau semester 1 mungkin lebih ke yang masih kita pelajarin di SMA tentang tumbuh kembang, atau misalkan kita juga udah ngeliat mayat loh dari semester 1 juga gitu. Mayat? Oh, ya, itu ada mata kuliahnya juga di semester 1. Di semester 2 juga masih yang lab-lab biologi, misalkan percobaan makanan gitu ya, apa enggak? Iya, percobaan makanan. Terus juga untuk lab-lab biologi yang bakteri-bakteri atau apa, kita pewarnaan dan kita ngeliat pakai mikroskop. Ya. Nah, kalau untuk S1-nya nih ya, kita ngomongin S1, itu ada kelas yang ke Salebanya nggak sih, Rel? Oke, kalau misalkan untuk S1 nggak ada ya. Jadi kita nanti dibaginya untuk S1 itu full di Depok, dan untuk profesinya nanti untuk koasnya itu ada di UI Salemba. Tapi memang ada banyak banget karena gedung utama kita itu di UI Salemba. Jadi acara utama kita semuanya kalau ada bareng dosen, ada misalkan Bulan Kesehatan Gigi Nasional atau apa, semuanya di UI Salemba. Oke, betul. Karena Salemba itu yang udah terkenalnya kedokterannya, rumahnya sebetulnya gitu kan. Oke, nah tadi sebenarnya orang udah ngasih sedikit clue ya terkait teman-teman seangkatan. Tapi kalau dari situ ambis-ambisnya tuh kayak maunya menang sendiri atau saling support, atau ada kayak semacam belajar bareng gitu kalau ngerjain? Oke, pasti ada lah. Kalau misalkan soal kompetitif, pasti di semua fakultas ada orang-orang yang kompetitif dan ingin menang sendiri. Tapi aku bersyukur banget karena dari semester 1 aku punya circle yang emang semuanya itu suportif banget dan membangun dan mau belajar bareng dari semester 1 gitu. Dan fun fact-nya, satu circle aku itu kita berlapan, semuanya kita perempuan semua, dan semuanya kita suka lomba akademis semua gitu. Bahkan kita waktu itu masuk final juga bareng-bareng, kalau menang bareng-bareng gitu. Jadi seneng juga, ke-push karena circle aku juga gitu. Termasuk yang kemarin tuh yang kamu sama 2 teman lain tuh circle juga? Iya, satu circle juga sama aku. Oke, menarik. Jadi
tetap membangun ya, karena kan harusnya kalau namanya dokter kan interaksi dengan orang, jadi harusnya tuh dilatih dari kuliahnya gitu ya. Bener banget. Oke. Nah, tadi udah banyak nih kegiatan akademik dan nonnya. Tapi sebelum ke non akademik, pengen tanya dulu dong, kalau di FKG itu biaya kuliahnya itu berapa sih, Rel? Karena kan cuma ada yang reguler ya, nggak ada paralel, adanya paling ya internasional baru di angkatan kamu gitu. Berapa sih kisarannya? Kalau misalkan di FKG itu sama seperti semua fakultas yang ada di UI. Jadi semuanya tuh biayanya antara 0 sampai 10 juta bisa kita ajuin sendiri. Dan maaf, itu juga bisa sampai 20 juta ya kita milihnya, sama seperti yang lain. Tapi kalau misalkan untuk kelas internasional, kalau misalkan untuk fakultas kedokteran itu 35 juta, dan untuk fakultas kedokteran gigi itu 85 juta per semesternya. Oke, uang pangkalnya kalau yang internasional tahu? Sekitar 200-an. Oke, 200-an ya. Jadi ternyata sama ya dengan yang sistem di kita, kayak BOPB-nya sampai 7,5. Iya, betul. Yang BOPP sampai 20 gitu ya, Rel ya? Kukira tuh selama ini kayak ditembak gitu, karena kan ya emang kedokteran kan masih mahal gitu loh. Kirain ya selama ini tuh udah rata deh misalnya 7,5 gitu. Nyata nggak ya? Enggak. Sama Dan ya? menurut aku worth it banget untuk kuliah di UI. Teman-teman harus masukin UI sih sebagai pilihannya kalau mau kedokteran atau kedokteran gigi. Karena bayangin kalau bisa kita sekolah di swasta, itu sampai beratus-ratus juta loh per semesternya. Sedangkan belum tentu semua dosennya itu biasanya yang suka penelitian, yang suka conference kemana-mana, itu pasti ngumpul semuanya di UI. Dan fasilitasnya UI juga bagus banget. Jadi menurut aku UI itu pusat ilmu banget sih untuk kedokteran dan kedokteran gigi menurut aku ya. Setuju sih. Apalagi kalau di swasta kan kayak murid-murid di BTA kan banyak ya, kalau misalnya, bukan banyak sih, ada beberapa yang kalau nggak keterima itu kayaknya udah swasta aja. Iya, swasta gitu kan. Terus dia cerita gitu, berapa sih kalian bayarnya? Segini nih kok, kalau misalnya semesteran itu bisa sampai 40 juta. Terus gue hitung-hitung, lo tuh lulus bisa beli rumah satu gitu loh, ibaratnya. Jadi semahal itu Sobat Taka, perbandingannya antara yang swasta dengan yang di PTN khususnya tuh di negeri, di UI gitu ya. Di worth it ya, Rel ya? Bener banget. Oke, sekarang kita lanjut ke yang non-akademiknya nih, Rel. Sebagai Mapres gitu kan pasti banyak kegiatannya. Nah, boleh diceritain lebih detail lagi mungkin yang paling berkesan kali ya, non-akademisnya. Apa sih yang kamu ikutin di UI? Oke, untuk yang non-akademisnya ada dua banget yang paling berkesan buat aku karena dua-duanya hobi aku. Yang pertama, nari. Aku juga ikut organisasi nari, dulu juga jadi badan pengurus hariannya gitu. Aku ikut 2 tahun. Itu ada di dalam FKG dan menurut aku juga seru banget, ada pentasnya tiap tahun dan juga lomba-lombanya. Terus yang kedua, aku ada ikut UI Esports, itu jadi UKM 1 UI. Di UI ini ada kumpulan anak-anak yang suka main game, kita jadi satu organisasi. Sebenarnya itu diseleksi lagi sih dengan cara mainnya, ada bahkan IPK-nya juga kita lihat gitu ya. Karena kita pernah ngeliat anak-anak yang player utama di esports, UI Esports, itu ternyata IPK-nya di atas 3,5, itu sekitar 3,6-an. Dan sampai kita bikin penelitian di UI Esports tentang itu yang kemarin udah dipublish dan disetujuin juga sama Kemendikbud. Oh iya? Iya. Apa judulnya penelitiannya? Itu jadi pengaruh antara kita mentalitas student athlete ke akademisnya gitu. Dan Students atlet gitu mas ya? Iya, jadi ada bedanya antara student athlete, seorang player yang kompetitif, sama seorang player yang emang main untuk for fun aja. Mungkin kalau misalkan for fun, kita sering lihat ya di TikTok atau YouTube gitu, orang yang kalau main game suka marah-marah, ngatain bapak orang, atau apa segala macam. Tapi kalau misalnya player kompetitif, actually ada kurikulumnya, ada strateginya ketika kita main e-sports gitu. Contohnya di Valorant itu kan banyak banget ya hero-nya. Setiap hero-nya itu ada banyak banget skill-skillnya juga. Itu kalau kita player yang kompetitif, kita tuh sampai hafalin, sampai kita pelajarin kayak gimana, ada strateginya. Jadi sama aja sih sebenarnya untuk pelajaran sekolah sama juga main di game gitu sebenarnya. Ini yang di belakang kamera ini pada suka main game nih, Ra. Jadi makanya mereka tuh ketawa-tawa dari tadi. Kalau aku pribadi jujur nggak main game, tapi menariknya tadi ada syarat IPK-nya. Iya, harus kita lihat gitu. juga IPK-nya berapa gitu. Dan Aura sebagai ketua tetap melanjutkan itu tradisi itu? Menurut aku iya sih, dan kita juga ngeliat dari kakak-kakak yang mungkin pendiri UI Esports ya sebelumnya, itu juga ada yang mahasiswa berprestasi juga, terus masuk ke perusahaan-perusahaan yang memang top dan berprestasi, punya project sana-sini, punya startup. Dan menurut aku orang-orang yang sangat inspiratif, dan pastinya kita nggak mau menurunkan standar itu gitu. Dan kita pengen nunjukin, salah satu kenapa aku mau jadi Mapres juga, aku mau nunjukin bahwa aku perempuan. Mungkin kalau misalnya di dunia e-sports sering diremehkan, tapi aku sama perempuan bisa di e-sports juga, dan aku bisa berprestasi. Jadi ketika orang mau ngatain, ini main game pasti akademiknya jelek, enggak, aku Mapres gitu, aku bisa nunjukin seperti itu. Keren ini mudah-mudahan adek gue nonton gitu ya, karena motivasi. Oke, selain kegiatan itu kan pasti itu udah menghasilkan prestasi gitu loh. Tapi kan kalau untuk jadi Mapres harus banyak ya, Rel. Mungkin selain dari kedua hal itu tadi yang hobi kamu itu,
lomba-lombanya itu kebanyakan lomba apa sih? Apakah yang satu linear dengan kedokteran gigi kah? Atau yang di luarnya itu juga ada? Oke, aku dari e-sportsnya sendiri dan juga dari narinya, aku juga ikut beberapa kali lomba. Dan ada juga yang menghasilkan prestasi. Dan aku sih, hobi aku yang satu lagi, itu aku suka banget tulis paper dan penelitian. Jadi, aku sekarang juga lagi ikut 9 lomba, nggak ada rasanya gitu. Karena seneng banget gitu nulis paper sampai jam 3 pagi atau apa. Karena aku orangnya suka belajar dan dari setiap paper yang kita tulis, dari setiap jurnal yang kita baca, pasti akan selalu ada ilmu baru yang kita dapetin. 9 paper gak berasa. Wow, satu aja berasa loh. Ya ampun. Oke, tapi baru sadar sih emang kalau emang udah hobi gitu ya, hobi nulis, emang gak kerasa ya Rel. Ketika kita mencintai sesuatu kan kita nggak akan ngerasa itu sebagai beban kan. Mau itu orang atau hobi ya kan? Iya. Orangnya ada nggak nih Rel? Oke, jadi untuk tadi sama kayak yang sebelumnya, Mapres itu kan pilihan. Nah, itu selain motivasi tadi yang kayak pengen ngebuktiin nih, oh gue main game tuh juga bisa Mapres. Selain itu ada lagi nggak sih motivasi kamu untuk menjadi Mapres? Oke, emang beda-beda ya. Kalau misalnya orang mau daftar Mapres, mungkin ada yang coba aja atau mungkin udah cita-cita dari maba. Tapi kalau misalnya aku termasuk orang yang udah ngetargetin dari maba. Kenapa aku mau Mapres? Karena aku ngerasa aku butuh Mapres. Bukan hanya title-nya Mapres, tapi proses menjadi Mapres, aku membutuhkan itu. Dan aku itu punya satu trik nih bagi teman-teman Sobat AK di rumah, kalau misalkan mau mencapai mimpi itu kayak gimana sih? Mungkin aku bisa sharing dari punyaku dulu. Misalkan, oh targetku garis besar, aku mau menjadi dokter gigi yang kaya gitu. Nah, gimana sih cara jadi dokter gigi yang sukses dan kaya? Misalkan 1, punya klinik, 2, harus tinggi pendidikannya, 3 harus apa? Oke, nomor 2, tinggi pendidikannya. Gimana sih caranya? Oke, misalkan S2 atau S3 di universitas yang ternama, misalkan universitas di Harvard. Nah, dari Harvard ini kita bisa cicil lagi loh teman-teman, ada 3 poin lagi yang bisa kita tulis gitu. Gimana sih cara masuk Harvard? Kita bisa nulis poin-poinnya gitu, cara untuk masuk ke sana. Misalkan, oh aku 1, harus jadi Mapres. Kenapa Mapres? Karena yang aku pernah baca dari mentor-mentor yang ada di Harvard gitu, mereka sharing, kalau misalnya universitas top, mereka tuh bukan kayak pengen tahu kita tuh mau apa jadi ke depannya. Oh, kalau misalkan ngomongin soal, oh aku nanti 10 tahun lagi mau jadi menteri kesehatan, banyak di luar sana yang mau jadi menteri kesehatan. Tapi apa sih kamu sekarang, apa yang udah kamu lakukan untuk dunia sekarang, apa yang udah lakukan untuk sekitar kamu? Oh, misalkan Mapres. Dan juga apa sih yang bisa kamu kasih ke university-nya. Misalkan kalau aku suka nulis paper, aku bisa, misalkan ketika aku mau daftar Harvard atau mau daftar S3 di mana gitu, aku bisa bilang, oh aku tuh suka penelitian dari S1 dan ketika aku masuk university ini aku juga bakal bantu penelitiannya. Pasti dari mereka mau menerima kita dan juga ngasih beasiswa pasti dengan senang hati karena mereka juga pengen ada anak yang mengabdi gitu ke mereka. Jadi bisa kita pecah-pecah lagi dan dari Mapres bisa dipecah lagi. Oh, cara yang jadi Mapres gimana sih? CV harus bagus. CV harus bagus gimana sih caranya? Ikut minimal 10 lomba. Harus jadi ketua organisasi, harus jadi apa? Gimana sih cara ikut 10 lomba? Searching, apa segala macam research. Semua dari langkah-langkah kita, menurut aku kalau misalkan nulis, aku mau jadi apa in the future, mau cita-cita. Banyak orang yang punya cita-cita, tapi gimana sih cara kita realisasiin itu gitu. Dan aku nggak pengen buang umurku gitu, nggak pengen kayak, oh 1 tahun nggak ngapa-ngapain. Mungkin kan ada ya di YouTube kayak orang bikin konten 2 jam nggak ngapa-ngapain gitu kan. 2 jam nggak ngapa-ngapain bengong gitu kan. Aku nggak pengen kayak gitu, menurut aku waktu itu berharga banget dan dalam 1 hari kita tuh bisa nulis paper, kita tuh bisa nulis apa dan itu tuh berpengaruh ke masa depan kita. Sangat produktif ya narasumber kita yang ini. Udah emang beda kelas dah sama gue. Jadi kalau Sobat Taka tadi dengar dari Aurel, simpelnya itu sebenarnya kalau kita punya target yang besar, let's say mereka pengen masuk FKG nih ya, kita harus tetapkan target-target kecilnya Rel ya. Dan tadi, target kecil itu bisa dipecah. Dipecah lagi jadi semakin kecil. Jadi bukan suatu hal yang gede yang sulit kita capai, tapi hal-hal kecil yang sebenarnya realistis gitu ya untuk dicapai. Oh, sama satu lagi, tambahkan targetnya itu kuantitatif sih. Mungkin kalau misalkan buat Sobat AK nih yang lagi BTA gitu kan, mau masuk FKG UI, jangan cuma nulisnya, oh kerjakan soal matematika gitu. Itu menurut aku kurang banget. Jadi, oh target matematika UTBK nilainya harus 900. Gimana sih cara 900? Kerjakan 4 soal matematika setiap harinya, 4 modul gitu misalkan. Jadi harus ada kuantitatifnya sih di situ. Jadi harus ada, selain kita punya target, harus ada sebagai metriknya untuk standarnya ya. Betul. Karena kalau cuma ngomong doang semua orang bisa ya Rela. Iya gitu ya? Benar. Orang gila juga bisa ya ngomong gitu kan. Ya jadi prosesnya yang tadi kamu pengen sebenarnya untuk jadi Mapres gitu ya. Nah kalau tadi untuk prosesnya itu sendiri kan sebenarnya tadi udah dijabarin, tapi pengen tahu nih
dulu pas zaman kamu berapa sih kandidat yang ikut di FKG khususnya untuk Mapres gitu? Untuk Mapres itu ada 6 orang yang lolos ke tahap selanjutnya. Jadi kan awalnya berkas dulu, nggak tahu ada berapa yang daftar, terus setelah itu mengumpulkan CV, karya tulis ilmiah, dan lain-lain, itu ada 6 orang. Dan yang jadi Mapres utama itu ada 3 orang. Oke, selain tadi ikut prestasi-prestasi lain, Aurel ikut ini nggak sih kayak exchange atau summer school gitu? Ikut nggak sih? Oke, untuk yang tadi ngumpulin CV, aku juga kebetulan pernah dapat 3 beasiswa. Dan ada 2 freshmani, 1 pendidikan, dan freshmania sampingan. Dan aku juga itu tadi sih ikut exchange-nya itu salah satunya program di situ. Aku ikut 2 summer school. Yang satu ada International Summer School di Jogja, dan satu lagi ada dari mancanegara juga. Dan yang kedua itu kemarin Juli dapat kesempatan buat 2 minggu ke Groningen di Belanda. Nah, itu Groningen juga klub bola tuh, tahunya guys itu. Oke. Banyak ya jadi beasiswa sebetulnya ya di UI. Menarik banget sih. Ini keren banget. Nah, aku sampai speechless loh kayak kok banyak banget yang bisa dicapai ya. Kayaknya kalau waktu bisa bilang pengen deh ngelakuin kayak gitu. Ya, oke. Tadi udah ngomongin beasiswa, sekarang kalau ditanya Arel, kan jadi dokter nggak gampang. Yang menurut kamu bisa dikatakan sebagai suka dukanya? Mungkin sukanya udah ada lah pastilah. Dukanya deh, apa sih sebetulnya? Kalau misalkan sukanya, sebenarnya ini dari UI juga sih, kuliah di UI. Karena menurut aku environment buat kuliah di UI itu beneran suportif banget. Dan contohnya untuk hobi-hobi aku semuanya difasilitasin di UI. Contohnya kalau misalnya suka e-sports di kampus-kampus lain, aku juga punya teman yang ketua e-sports di kampus-kampus lain, mereka untuk ada aja klubnya aja tidak diperbolehkan gitu. Sedangkan di UI itu semuanya mau dari MUN, mau dari kita mau BEM, mau dari e-sports, mau apa, semua itu benar-benar disupport sama UI untuk mimpi-mimpi kita. Dan juga di UI e-sports kemarin itu ada juga yang difasilitasin juga untuk lomba membawa nama Indonesia ke Cina gitu, dan menang juga. Ya, dan lumayan banget. Dan di FKG juga menurut aku sama, benar-benar dosennya tuh semuanya suportif banget untuk ikut-ikut lomba. Karena aku ngeliat di teman-temanku di Pres lain, ada gitu dosennya malas-malasan, aduh ngapain gue bimbing lomba gitu kan. Sebenarnya kan bukan main jobnya mereka. Betul. Tapi ada banyak dosen yang emang hatinya itu untuk mengajar gitu. Yang kita butuhkan kan orang-orang yang emang hatinya untuk mengajar. Dan soalnya juga kakak juga suka ngajar. Jadi gitu ya. Mas dua ya? Dilepas actually-nya. Aduh. Iya, tapi itu menarik sih terkait sama dosen yang mau membimbing. Kebetulan di matematika juga banyak bukan beberapa, banyak yang mau kayak gitu. Jadi mungkin itu kelebihan kita juga ya di UI. Tadi satu hal nih, Rel, kelupaan. Setelah menjadi Mapres, apa yang berubah gitu, khususnya dalam perkuliahan gitu ya? Oke. Yang pertama pastinya opportunity sih, supaya tadi juga diundang ke sini, atau misalkan jadi pembicara lain, atau diajakin project sama dosen sih yang atau penelitian gitu yang aku suka. Dosen tuh juga seneng gitu ngajak kita, ini ajak deh Mapres gitu, ajak deh Mapres. Jadi selalu diberikan banyak banget kesempatan untuk melangkah lebih jauh lagi. Dan yang kedua sebenarnya dari orang-orang di sekitar kita sih, ekspektasinya dari dosen juga ada yang menyenangkan, ada yang enggak. Menyenangkannya bisa dikasih tadi opportunity, tapi juga bisa kayak kamu kan Mapres, masa nggak bisa jawab gitu. Atau dan juga yang kedua dari teman-teman, pasti terutama adik-adik kelas sih ngeliat kita, wah Mapres apa segala macam, keren banget apa segala macam, kayak mereka ngeliat dewa lah seenggaknya. Tapi sebenarnya kita juga manusia biasa, kita manusia biasa yang punya kehidupan sosial, kita punya manusia biasa yang bisa bikin kesalahan juga, dan jauh dari kata sempurna sih kata aku gitu. Jadi dan juga menurut aku untuk menjadi dapat title Mapres itu senang banyak, tapi ada juga beban yang harus kita bawa dan kita harus siap menghadapi itu. Jangan jadi Mapres. Kadang nih pengalaman pribadi itu pernah waktu habis lomba dari Jogja, waktu itu menang juara 2 nasional Olimpiade Matematika. Besokannya tuh ada kelas statistika. Itu bener-bener nggak ada hubungannya sekali lombanya ini apa sama matkulnya gitu kan. Terus pas nggak bisa jawab, masa gini aja nggak bisa, kan kamu kemarin baru menang dari Jogja gitu loh. Apa hubungannya, Bu? Saya lomba matematika murni bukan statistika. Jadi emang itu pasti ada, cuma ya kalau aku sih pribadi nyikapinnya bercandaan aja gitu. Benar. Jadi jangan take it serious lah ya. Benar. Karena bisa jadi ada di luar sana yang pengen Mapres dan udah punya banyak prestasi, tapi ragu karena takut diomongin orang. Gitu ya, Rel ya? Bisa jadi ya. Iya. Banyak juga sih. Orang kan zaman sekarang nih, TikTok gampang, Instagram gampang ya. Semua orang tuh pengen banget jadi influencer. Semua orang pengen banget jadi terkenal. Tapi
kita harus ngeliat juga ada bebannya di balik itu Iya. gitu. Ada rasa capeknya juga yang kita tuh emang kalau misalkan sebagai public figure atau apa, kita nggak publish di media sosial. Dan orang lain nggak akan tahu gitu ya. Iya, dan semua mata tersorot ke kita ngeliatnya kayak, oh ini orang pasti sempurna, padahal kita juga manusia. And nobody's perfect guys, gitu ya. Oke, kita udah mau di penghujung nih Rel. Sebelum itu ada quick question, ada 5 pertanyaan, jawab cepat dan tepat ya. Yang pertama, tambat atau cabut? Cabut. Cabut. Ujian tulis atau praktikum? Apa? Ujian tulis atau praktikum? Terpraktikum. Emang lebih gampang? Lebih bisa sih. Lebih bisa ya, jadi pengen tanya Iya, gitu. iya. Maksudnya nggak nanya ini. Buka praktek sendiri atau dikerja di rumah sakit? Kerja di rumah sakit. Pilih mana, punya 2 gelar spesialis atau 1 spesialis plus S2? 2 gelar spesialis nggak bisa by the way. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Oh nggak bisa soalnya ternyata harusan. Oh nggak bisa ternyata kata dia. Jadi Yaudah. 1 gelar spesialis dan juga 1 gelar spesialis. Oke, yang berikutnya, kehilangan 1 gigi depan atau 4 gigi geram secara bersamaan? 4 gram secara bersama. Oke, jadi thank you banget Aurel. Silakan pesan-pesan untuk sobat Akadema yang pengen masuk FKGUI. Ya. Oke, semangat terus sahabat AK di rumah. Ada 2 hal nih yang mau aku sampaikan. Yang pertama, ingat ya dari semua targetnya dirinciin dan juga bisa nih bikin target kuantitatifnya. Pokoknya sahabat AK semuanya bisa dan harus dirincikan. Terus yang kedua, harus punya growth mindset nih dari teman-teman sahabat AK. Kenapa growth mindset ini? Jangan menutup diri dari belajar dari manapun, siapapun, dari apapun lah, dari manapun kita bisa belajar dan tidak ada kata sudah atau cukup untuk belajar karena setiap hari kita pasti belajar sesuatu yang baru. Udah segitu aja deh. Oke, sebelum itu tipsnya sekarang untuk jadi mapres. Untuk yang adik-adik kamu nih yang lihat adik-adik tingkat, apa sih tipsnya gitu? Oke, ingat kalau misalkan title atau mapres itu bukan tujuan akhir. Oke, aku mau jadi mapres, tapi mapres itu harus ditempatkan oleh sobat-sobat AK untuk sebagai batu loncatan untuk mimpinya yang lebih tinggi lagi. Jadi bukan ketika kita nanti kalau udah jadi mapres udah selesai hidup kita, enggak. Tapi dari title mapres itu kita nanti bisa berbuat apa sih dengan title itu gitu. Jadi teruslah berkarya, ikut lomba-lomba yang banyak, ikut organisasi, cari pengalaman. Karena mapres itu bukan tentang titlenya, tapi tentang memproses untuk menjadi mapres dan juga setelah itu kita mau ngapain sih untuk masyarakat. Oke, gitu. Keren banget. Terima kasih Aurel, sukses untuk tahun terakhirnya. Semester terakhir ya lebih tepatnya ya. Iya. Good luck untuk seterusnya, semoga bisa menjadi dokter gigi yang berkontribusi baik untuk Indonesia. Buat sahabat AK di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait Aurel dan jurusan FKGUI, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe channel YouTube kita, serta share video ini supaya semakin banyak yang bisa belajar bareng kita. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.